Aku bekerja jadi pembantu keluarga Stone. Ibuku meninggal waktu aku umur 6 tahun. Dan keluarga Stone besarkan aku. Selama beberapa tahun ini, aku hidup jadi bayang-bayangnya Nona Maya. Aku selalu mau membalas budi mereka supaya bisa tinggalkan rumah ini. Tapi aku gak mau nikah sama dia. Si Diego itu udah cacat 2 tahun karena kecelakaan. Siapa yang tahu sekarang mukanya seperti apa? Kalau diputuskan nanti keluarga Liban tersinggung. Karena gak mau buat mereka tersinggung, kamu yang gantikan aku menikah sama Diego. Aku? Nona, aku gak mungkin gantikan kamu. Apa yang gak mungkin? Kamu jangan lupa, keluarga aku yang besarkan kamu. Jadi sekarang waktunya kamu balas budi. Diego itu bujangan paling laris di kota ini. Kalau bukan karena kecelakaan itu, pasti semua orang mati-matian kejarin dia. Orang rendahan seperti kamu gak punya kesempatan. Bantu aku lakukan ini. Dan hutang budimu dengan keluarga kita bakal lunas. Hutang budi? Kalau ini memang bisa balas hutang budiku, aku bakal bisa bebas. Oke, aku bakal setuju kali ini. Dan akhirnya bebas dari siksaan Maya. Oke, aku bisa lakukan itu. Tapi setelah ini, kita sudah gak ada apa-apa lagi. Sebaiknya kalian gak usah cari aku lagi. Mulai sekarang, kita sudah hidup terpisah. Dan gak ada hubungan apapun lagi. Oke, si patung itu jadi milik kamu sekarang. Aku gak tahu sama sekali balasnya Diego ini seperti gimana. Sudah 2 tahun kita gak ketemu. Jangan-jangan sekarang dia seperti monster. Yolanda, dia itu penyelamat yang selamatin kamu dari bahaya. Kok kamu malah menjelekkan dia? Karena kamu sudah selamatkan aku dari siksaan Maya. Aku bakal jagain kamu. Gak peduli fisikmu seperti apa, aku pasti terima. Masuk saja dulu. Wah, tampan banget. Ada apa sama orang aneh ini? 2 tahun di kasur tapi masih saja tampan. Ini kelihatannya gak rugi sama sekali. Ini pasti pilihan yang tepat. Ada apa sama orang aneh ini? 2 tahun di kasur tapi masih saja tampan. Ini kelihatannya gak rugi sama sekali. Kelihatannya menikah sama dia itu pilihan yang tepat. Suara apa ini? Jadi dia Maya yang dijodohkan sama... Panggil aku orang aneh? Dasar wanita gak tahu selera. Norak banget. Senang bertemu denganmu, Tuan Diego. Gimana kabarmu? Akulah istri yang kamu inginkan. Kamu tenang saja. Aku pasti bakal jagain kamu baik-baik. Wanita ini aneh banget. Bukannya dia suka dilayani seperti putri. Ada suara. Kayaknya ada orang yang datang. Silahkan masuk. Nama kamu Maya ya? Apa kamu ibunya? Iya, aku ibunya Diego. Kamu bisa lihat sendiri kondisinya sekarang. Gak tahu sampai kapan baru bisa bangun. Kalau kamu mau berubah pikiran, kita bisa batalkan pernikahannya. Sebagai ibunya, aku gak mau hancurkan kehidupan orang lain. Apa dia mau batalkan ini? Dan ceraikan aku? Gak boleh. Kalau aku tinggalkan tempat ini, aku bakal ketemu siapa lagi nanti? Enggak. Ibu, aku di sini karena pilihanku sendiri. Aku beneran setuju dengan pernikahan ini. Aku mau lihat wajah tampan ini setiap hari. Dan hidup dengan tenang. Lagi pula suamiku lagi koma. Jadi gak bisa banyak bicara. Keluarga Liman ini orang kaya. Jadi aku bisa hidup santai. Gimana kalau suatu hari dia meninggal? Bukannya semua saham bakal jadi milikku dan dapat rezeki seumur hidupku. Ini luar biasa banget. Wanita ini gak cuma tergila-gila dengan pria, tapi juga matre. Tapi setiap dia ngomong kayaknya cuma aku yang bisa dengar. Apa jangan-jangan aku bisa dengar isi pikirannya? Maya, kamu beneran bersedia? Bibi tenang saja. Aku bakal tinggal dan jagain Diego. Aku suka banget sama dia. Aku bersedia menjaga dia. Hidup enak dan santai. Mantap banget. Aku harus tinggal di sini. Oke. Maya, kalau kamu beneran mau tinggal di sini, keluarga Liman kita pasti bakal baik sama kamu. Ini gelang warisan keluarga kita. Dan kartu ini. Terima ini. Ini gak ada batasnya. Kamu bisa belanja sepuasnya. Kalau sudah habis, kasih tahu ibu saja. Gak usah malu-malu. Gak usah, ini terlalu mahal. Aku gak bisa terima ini. Sekarang, gak usah terlalu sungkan sama ibu. Terima saja. Terima kasih, Ibu.
Mulai sekarang, kamu sudah jadi ibuku sendiri. Aku pasti bakal jagain ibu dengan baik. Oke, ayo kita pergi makan. Ternyata memang wanita matre. Pasti dia bakal tipu ibu. Gak boleh. Aku bakal suruh Cahya liatin dia. Kayaknya aku sudah gak bisa pura-pura koma lagi. Aku harus lihat masalah ini dibereskan. Wanita ini datang mau ngapain? Pasti mau berniat jahat. Capek banget. Belakangnya ibu pasti sakit. Untungnya aku sudah belajar cara pijat. Aku harus kasih dia pijatan yang enak. Hah? Aku juga harus belajar resep sup buat masakin ibu. Kalau enggak, aku nggak tahu gimana balas budinya. Dia lakukan semua ini. Apa semuanya cuma untuk uang saja? Tapi sebenarnya semua karena kamu. Dia khawatir banget sama kamu. Sampai jadi kurus banget karena stres. Dia harus dikasih nutrisi yang cukup. Dengan begitu, seenggaknya aku bisa balas budi kasih sayang yang ibu kasih ke aku. Apa dia ini lagi berakting? Enggak juga. Untuk apa berakting di depan orang koma? Sekarang, waktunya kita mandi. Dia mau mandi, nak? Dasar wanita cabul. Gak tahu diri. Apa itu? Astaga, dia punya otot perut. Ini keren banget. Tapi, bukannya dia sudah terbaling lama, gimana bisa bentuk badannya bagus? Wanita ini gak tahu malu. Wah, enak banget disentuh. Aku nggak bisa berhenti sentuh dia. Aku nggak sengaja. Cuman pertamaku, sia-sia karena dia. Tunggu, semoga suamiku ini nggak kenapa-napa. Kamu nggak apa kan? Wanita ini dia lagi ngapain sih? Kenapa dia masih sentuh-sentuh aku? Ini bukan ambil kesempatan. Sekarang kamu sudah jadi suamiku. Dasar cari mati. Tampan banget. Aku bisa tatap wajahnya setiap hari. Kalau dia keluar rumah, pasti banyak wanita yang suka sama dia. Aku baru sadar. Tapi garis rahangnya dan tai lalat kecilnya itu ternyata lumayan seksi juga dengan model seseksi ini. Sudah pasti aku hoki banget. Gimana kalau aku lepas kancing bajunya dan gambar otot perutnya juga? Sayang banget kalau otot itu nggak digambar. Halo, Yolanda. Gimana hidup dengan keluarga Liman? Suamimu yang koma itu. Yolanda, gimana hidup dengan si Diego? Suamimu yang koma itu. Kabarku baik banget, bukan urusanmu. Kalau cuma mau tanya itu, aku tutup saja. Jangan ditutup! Apa maumu? Keluarga Liman punya proyek lelang baru, dan keluarga aku mau kontraknya. Pergi kasih tahu Nyonya Hana, biar kita dapat proyeknya. Aku nggak bakal bilang kalau kamu mau proyeknya. Kamu menangin saja sendiri lelangnya. Kalau nggak bisa menang, artinya kamu nggak kompeten. Cuma pecundang yang pakai koneksi keluarga buat maju. Wanita ini ternyata pintar juga. Seenggaknya dia punya keberanian. Ngomong apa kamu? Yolanda, kamu pikir karena kamu sudah di sana, kamu bisa santai dan lupakan kita? Kamu ini cuma anak yatim yang dibiayai keluarga kita. Kamu ini cuma anjing kita. Kamu nggak bakal bisa membalas hutang budimu. Aku peringatkan, sebaiknya kamu dengarkan aku. Atau aku bakal buat hidupmu tersiksa. Aku juga sudah bilang sama kamu setelah menikah dengan dia. Aku, Yolanda, dan keluarga Stone sudah nggak ada hubungan apa-apa lagi. Selama ini kamu selalu curi hasil desainku. Apa kamu masih ingat itu? Jangan pernah berani ancam aku dengan kata-kata itu lagi. Sudah cukup. Aku nggak bakal bantuin kamu. Pengganti pengantin? Jadi dia ini bukan Maya? Astaga, siapa sebenarnya wanita ini? Apa motifnya datang ke sini? Cahya? Oke, Pak. Oh ya. Apa Maya sering pijit ibu? Iya. Selama dia di sini, dia selalu mijit Nyonya Hana dan buatkan sup. Dia sopan banget sama Nyonya. Jadi dia beneran tulus lakukan itu? Oh ya, Pak Diego. Seperti yang kamu duga.
Kecelakaan mobil kamu dulu itu ada kaitannya dengan paman ketiga. Kita lagi kumpulin buktinya sekarang. Kayaknya sebentar lagi siap. Supaya dia nggak curiga, kamu harus pura-pura koma beberapa hari lagi. Oke. Enter. Ini waktunya. Kamu mati. Yolanda, beraninya kamu tutup teleponnya. Hah. Tunggu saja kamu. Aku bakal hancurkan kamu. Yolanda. Maya, Maya? Ngapain kamu kesini? Yolanda, aku kan sudah bilang, kamu itu cuma anjing yang dibesarkan keluarga Stone. Beraninya kamu ngeyel sama aku. Hah. Kamu sudah gila? jangan karena harimau belum mengaum, kamu anggap dia kucing. Aku sudah cukup bersabar selama ini. Cuma buat balas hutang budi sama keluargamu. Waktu kamu curi hasil desainku, aku cuma diam saja. Aku bahkan setuju dengan pernikahan ini dan bilang kita sudah impas. Tapi malah mau berkelahi. Kamu pikir kamu ini tuan putri dan semua orang harus nurut? Yolanda, apa yang kamu alami di rumah keluarga Stone? Kamu pikir karena sudah menikah di keluarga ini, kamu bisa jadi nyonya besar? Semuanya itu juga aku yang kasih. Sekarang kamu pergi cari nyonya Hana, buat serahkan kontrak untuk keluarga kita. Kalau enggak, aku nggak bakal biarin kamu. Aku nggak bakal bantu kamu. Kamu? Awas kamu. Kamu? Awas kamu. Kamu kira aku bakal diam saja? Karena hutangku sudah lunas. Aku, Yolanda, bukan orang yang bisa kamu permainkan. Kamu berani pukul aku? Kenapa nggak berani? Kalian ini ngapain? Berhenti! Kamu ini siapa? Datang ke rumah buat cari masalah? Aku. Kalau identitasku terekspos dan tahu kalau aku digantikan Yolanda, matilah aku. Dia nggak bakal berani ngaku. Itu bakal jadi akhir dari keluarga Stone. Ibu, kamu keren banget. Kamu bisa usir dia secepat itu. Maya, kamu nggak apa. Gak apa, kompres pakai RS pasti sudah sembuh. Tapi, kok dia sampai berani-beraninya tampar kamu? Emang dia gak tahu sopan santun, gak tahu dari mana datangnya. Dasar wanita nakal. Udahlah, emang ayah hari ini banyak orang gila. Mulai sekarang, kalau keluar harus hati-hati. Ibu, tenang saja, aku bakal hati-hati. Yolanda, awas kamu ya. Tunggu saja kamu. Aku gak bakal biarin kamu. Benar. Tepat banget. Tunggu waktu dia keluar rumah. Yolanda, karena kamu sudah keras kepala, jadi gak ada lagi alasanmu buat hidup. Oke, kita sudah berjemur dan kamu sudah menonton drama gratis. Waktu jalan di luar sudah habis. Masih ada waktu. Aku bakal beli bahan buat masak sup. Kamu istirahat yang baik. Dian, gimana dengan infonya Yolanda? Aku kirim ke kamu sekarang. Oke. Ada lagi. Aku bakal pergi ke Artio. Gimana dengan persiapan lelang? Awas! 나의 두 눈을 감으면 떠오르는 그 눈동자 자꾸 Padahal sudah hampir kena. Dari mana pengacau itu datang? Kamu nggak apa? Aneh banget. Kenapa dia pakai topeng? Tapi dia masih kelihatan tampannya. Hidungnya, bibirnya. Tunggu,
Kok wajahnya seperti familiar? Wah, ototnya besar juga. Dasar wanita nakal. Itu, terima kasih sudah selamatkan aku. Kalau bukan, Syukurlah kalau selamat. Si pengecut yang sembunyi itu emang cari masalah. itu mau tukaran nomor telepon nggak? Aku mau berterima kasih karena sudah selamatin aku. Gak usah. Kita gak perlu tukar nomor telepon. Kalau kamu mau membalas budi, kamu jagain Nyonya Hana saja. Kok orang ini mau aku jagain ibu? Apa dia kenal sama ibu? Tai lalat ini... Aku baru sadar. Tapi garis rahang dan tai lalatnya lumayan seksi juga. Tai lalat ini... Suamiku juga punya tai lalat yang sama. Kebetulan banget. Jangan-jangan dia... Aku bakal ketahuan kalau tinggal di sini. Wanita ini lumayan cerdas. Kalau gitu, aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Tunggu. Kok dia cepet banget perginya? Tapi tai lalat itu jelas-jelas seperti punya suamiku. Kok bisa sama persis? Aneh banget. Ibu, kamu lagi periksa keuangan ya? Diego sudah koma 2 tahun. Sekretaris Dian kirim ini buat aku. Tapi aku nggak ngerti sama sekali. Aku boleh lihat nggak? Maya, kamu tahu nggak caranya gimana? Bagus banget. Kamu sudah bagian dari keluarga Liman sekarang. Sudah pasti kamu boleh lihat. Waktu kuliah di Universitas Koya, aku ambil jurusan manajemen. Jadi aku bisa ngerti sedikit-sedikit. Gak nyangka kamu bisa secerdas ini. Ini lumayan banyak. Pelan-pelan saja lihatnya. Ibu sakit kepala. Aku pergi istirahat dulu. Oke, aku bawa ke kamar lihat-lihat ini. Pergilah. Kok ini ada pembayaran yang kurang? Dan pengeluaran ini nggak ada gunanya sama sekali. Keuangan keluarga Liman ini berantakan banget. Itu semua karena paman ketiga. Gak boleh. Ibunya baik banget sama aku. Aku nggak boleh cuma diam di sini. Dia mau ngapain? Kalau kamu nggak seperti ini, ibu nggak bakal setengah mati. Udahlah, aku harus bantuin dia. Aku lihat di Artio bakal ada lelang. Kalau keluarga Liman bisa menang, ini bakal membantu banget. Aku harus berusaha biar bisa menang. Iya. Dia beneran tulus sama ibu. Lelang Artio. Aku harus kasih tahu Dian dulu. Supaya dia nggak bisa menipu. Kontrak Artio bakal jadi milik keluarga Stone. Siapa yang dikirim keluarga Liman kali ini? Siapapun itu, proyek ini bakal jadi milikku. Yolanda, kok kamu di sini? Kenapa kamu yang datang? Aku datang buat join lelang Artio. Kamu? Lelang? Yolanda, aku lagi ngomong. Kamu dengerin gak? Kamu ini cuma yatim piatu dan mau bersaing sama kita. Aku kasih tahu kamu, jangan mimpi. Klien seperti kamu gak pantas ada di sini. Dengarkan aku dan pergi dari sini sebelum dirimu dipermalukan. Maaf ya, tapi aku di sini membawa nama keluarga Liman yang sudah kasih aku hak datang ke sini. Kita buktikan saja hasil kerja kita. Najis! Kamu? Gak usah bermimpi. Oh ya? Karena kamu sudah pede banget, gimana kalau kita taruhan? Kalau aku yang menang, kamu bakal ngaku ke publik kalau kamu mencuri semua hasil desainku. Dan juga minta maaf di publik. Kamu? Kalau kamu menang, aku bakal lakukan apapun maumu. Aku... Kenapa? Bukannya tadi sudah percaya diri banget? Bukannya kamu bilang orang miskin gak bakal bisa menang? Kenapa? Gak berani taruhan? Siapa takut? Oke, kita sudah sepakat. Oke. Halo? Bukti soal desainnya dicuri. Jangan dikirim dulu. Benar. Karena kamu mau dapat permintaan maaf itu sendiri, aku mau lihat seberapa besar kemampuanmu. Halo semuanya, aku ketua dari lelang grup Liman. Namaku Yolanda. Suatu kehormatan bisa jadi bagian dari acara ini. Grup Liman kita
selalu menjadi pemimpin industri. Dia memang punya kemampuan. Lumayan juga. Kelihatannya kemenangan Liman sudah ada di depan mata. Halo? Iya, oke. Aku pikir juga nggak apa. Kalau semua sudah aman, langsung saja. Oke. Di grup Liman, selalu menjalankan brand dengan penuh integritas. Kalian bisa mengandalkan kami. Halo para penanggung jawab. Aku CEO keluarga Stone. Maya Stone, kesabar kerjasama denganmu. Apa? CEO Artio mau kasih proyek itu ke keluarga Lima? Kenapa bisa? Gimana lagi? Penanggung jawab menyetujuinya. Kak, keluarga Stone demi memenangkan tender sudah berkorban banyak. Tentu saja aku tahu itu. Aku juga sudah berusaha. Tapi grup Liman telah mempersiapkan dengan sangat baik. Penanggung jawab mereka juga hebat dan berpengaruh. Sangat sulit untuk menolaknya. Begini saja. Aku janji, kalau keluarga Stone memenangkan tender, kita bagi 2 kali lipat. Gimana menurutmu? Oke. Sebenarnya aku pikir proposal keluarga Stone juga bagus. Yolanda, tunggu saja. Aku umumkan perusahaan yang memenangkan tender Grup Stone. Lihat kan? Grup Stone menang. Yolanda, ingat perkataanmu. Gimana bisa keluarga Stone menang tender? Apa Maya melakukan sesuatu? Ada apa? Gimana bisa tawaranku kalah dari Maya? Gak bisa, aku harus pikirkan cara. Suara hati Yolanda. Dari jauh juga bisa kudengar. Grup Stone menang tender. Gimana mungkin? Kenapa? Yolanda, kamu terdiam? Aku sudah bilang pasti grup Stone kami yang menang. Kamu kalah. Sekarang biarkan aku memikirkan apa yang harus kamu lakukan untukku. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Kalau kalah ya kalah. Mau menyalahkan? Sekarang yang menang keluarga Stone. Kenapa aku nggak tahu kalau keluarga Stone yang menang tender? Kenapa aku nggak tahu kalau keluarga Stone yang menang tender? Pak Leon, Penyelamatku? Kenapa kamu di sini? penyelamat apa? Dia CEO grup Artio. Pak Leon, jaga bicaramu. Aku bisa menyebutnya apapun sesuai yang aku mau. Bukan urusanmu. Kamu CEO grup Artio. Hebat sekali. Kenapa aku nggak tahu kalau keluarga Stone yang menangkan tender? Ini keputusan perusahaanmu. Hah? Kenapa aku nggak tahu itu keputusanku? Jadi, apa keputusanmu? Tentu saja grup Liman. Halo? Oh, Pak Leon ada di sini. Hah? Oh, begitu. Terima kasih, kamu menyelamatkanku lagi. Gawat, kenapa? Jantungku berdetak sangat kencang. Apa di sini terlalu panas? Jadi gimana kamu akan membalasku? Tolong, aku akan pingsan. Lupakan saja. Sama-sama. Tapi jangan begini lagi ya. Lagi pula aku nggak bisa ada setiap saat. Oh, oke. Ya, sampai jumpa. Gawat, sepertinya aku sedang jatuh cinta. Haruskah aku menceraikan suamiku yang murahan itu, lalu pergi kejar dia? Yolanda, Yolanda. Aku harus membunuhmu. Halo? Kamu siapa? Apa? Oke, kita bekerja sama.
Yolanda, kamu sudah selesai. Adik ketiga, kenapa kamu kesini? Bukannya ini wanita gila itu, kenapa bersamamu? Wanita gila apa? Kakak ipar, ini menantu perempuanmu, Maya Stone. Apa? Maya Stone? Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Kakak ipar, kamu sudah ditipu. Maya Stone ini palsu. Nama aslinya Yolanda. Cuma pembantu keluarga Stone. Dan inilah Nona Stone yang sebenarnya. Maya Stone. Bibi, itu benar. Aku Maya Stone asli. Bibi, dia membiusku. Lalu diam-diam menikah untuk mencuri tempatku di keluarga ini. Taktik baru ya, bilang aku sengaja menyakitinya. Tapi, kenapa paman ketiga membantu Maya? Apa dia ditipu atau dia punya tujuan lain? Bibi, aku nggak tahu. Yolanda, ternyata orang yang begitu serakah. Dia benar-benar membiusku untuk menikah. Tapi aku nggak bisa terus membiarkan dia menipu kalian. Bibi, dia cuma mau harta keluarga Liman. Maya. Yolanda, siapa kamu sebenarnya? Ibu, maafkan aku. Aku benar bukan Maya. Namaku Yolanda. Lihat, dia mengakuinya. Kamu nggak pantas panggil Bibi ibu. Benar, aku akui bahwa aku bukan Maya. Tapi aku nggak mengakui hal lain. Karena kamu berani datang, maka jangan salahkan aku untuk katakan yang sebenarnya. Jangan coba lari kali ini. Tuhan, paman ketiga dan Maya datang ke rumah. Mungkin akan merugikan Yolanda. Aku tahu, aku akan segera kembali. Ada juga bukti paman ketiga merencanakan kecelakaan mobil. Kami sudah mengumpulkannya. Hubungi reporter. Kasih buktinya. Baik. Yolanda, tunggu aku pulang. Yolanda, jangan berpikir untuk kabur. Ini fakta kalau kamu membiusku untuk menikah. Ini masalahnya, kamu tetap gak jujur setelah menikah. Dasar wanita gak tahu malu, berhubungan dengan pria lain di tender. Bermesraan, dari awal sudah selingkuh kan? Apa yang kamu bicarakan? Jelas-jelas keluarga Stone yang menang tender. Semua orang juga tahu itu. Tapi nggak tahu kamu dengan CEO grup Artio berbuat apa. Proyek itu malah jadi milik kamu. Siapa yang tahu kamu dengan CEO grup Artio ada hubungan apa? Oh, ada hal seperti itu? Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bibi, kalau kau nggak percaya padaku, kamu bisa tanya orang-orang di sana. Mereka semua jelas melihatnya. Yolanda, kamu berani bilang nggak tahu CEO grup Artio? Apa yang dikatakan Maya cuma setengahnya benar. Sulit untuk dijelaskan. Ini benar-benar terjadi. Kakak ipar, ini mengotori nama baik keluarga kita. Ini benar-benar terjadi. Kakak ipar, ini mengotori nama baik keluarga kita. Kalau dia itu menantu di keluarga ini, dia harus setia. Sekarang situasi ini harus ditegakkan dengan ketentuan hukum keluarga. Paman ketiga mengubah nada bicaranya. Sepertinya dia ada niat lain. Tapi gimana buat ibu percaya padaku? Aku menang karena kemampuanku sendiri. Sedangkan Maya menggunakan koneksi. Saat aku kembali memenangkannya, Pak Leon cuma membantuku menegakkan keadilan. Oh, lalu kamu dan CEO grup Artio bisa ada hubungan dekat itu gimana? Kami cuma ngobrol biasa. Dekat apanya? Kamu gak bisa menjelaskannya kan? Paman ketiga ini jelas-jelas sedang menggiring sesuatu. Mencoba mengusirku dari rumah ini. Tapi apa tujuannya mengusirku? Angin apa yang menerbangkanmu ke sini, Paman Ketiga? Angin apa yang menerbangkanmu ke sini, Paman Ketiga? Diego Liman? Siapa kamu? Kenapa ikut campur? Ikut campur? Aku Diego Liman, pria utama di rumah ini. Suami Yolanda. Ini keluarga. Diego! Kenapa kamu bangun? Kamu bangun? Diego Liman berpenampilan seperti ini? Tampan sekali. Kapan kamu bangun?
Tepat pada waktunya. Istrimu berhubungan dekat dengan pria lain di pertemuan tender. Sementara kamu koma, dia sudah berselingkuh. Diego, dia sudah membuat masalah bagi keluarga. Kamu ceraikan saja dia. Lindungi reputasi keluarga. Selain itu, wanita ini bukan Nona Stone. Paman, kamu salah paham. Orang yang di tender bersamanya itu Dia? Kok dia? Dia CEO Grup Artio. CEO Grup Artio itu Diego Liman. Jadi dia sudah bangun dari sebelumnya. Dia yang menyelamatkanku hari itu. Pantas saja aku pikir mereka mirip. Lalu, apa yang kukatakan saat aku merawatnya? Dia juga mendengarnya. Aku menyentuhnya dan menciumnya. Apa dia tahu itu semua? tentu saja aku tahu. Mesum kecil. Gawat, jantungku berdegup kencang lagi. Gimana dia masih terlihat sangat tampan. Suami murahan ternyata penyelamatku. Aku nggak usah cerai untuk kejar dia. Ya, dia kan suamiku. Kenapa harus aku kejar lagi? Masih berpikir untuk bercerai? Dasar, kamu nggak akan bisa lari seumur hidupmu. Yolanda, kamu dan Diego sudah saling kenal dari dulu. Ada apa? Apa yang terjadi? Kita ditakdirkan bersama, jadi kita bertemu lebih awal. Kamu. Kita ditakdirkan bersama, jadi kita bertemu lebih awal. Kamu. Kalian, Diego, Yolanda, cuma yatim piatu yang aku suruh ganti untuk menikahimu. Dia nggak pantas. Bukan kamu yang memutuskan dia pantas atau enggak. Aku percaya pada Yolanda. Aku cuma punya satu menantu. Aku sudah tahu. Dia, gimana dia tahu? Oh ya, sepertinya aku sudah membocorkannya sejak lama. Akhirnya kamu ingat. Aku Diego Liman. Cuma punya satu istri bernama Yolanda. Maaf. Kamu sangat baik padaku. Aku berbohong padamu. Tapi sekarang aku nggak akan membohongimu lagi. Karena Maya sudah berani datang, aku nggak takut angkat bicara. Maya memandang rendah Diego. Diam kamu. Karena Diego itu pasien koma berkepanjangan, Maya nggak mau menikahinya. Tapi dia nggak mau menyinggung keluarga Liman. Jadi, mereka memanfaatkanku. Mengancamku untuk menikah. Aku juga cuma mau menjaga ibuku dengan tenang. Menjaga Diego. Tapi Maya mau aku untuk mengirim proyek ke keluarga Stone. Aku menolak. Jadi Maya buru-buru datang ke sini untuk mengancamku. Anak baik, jadi begitu ya? Aku berbuat salah padamu. Ibu percaya bahwa kamu tulus pada ibu dan Diego. Oke, karena yang sudah menikah itu Yolanda, maka aku cuma mengakui dia satu-satunya. Karena Nona Stone gak suka Diego. Kenapa repot-repot mencampuri urusan keluarga kami? Bukan begitu. Jangan tertipu olehnya. Cukup. Bukan hakmu untuk menindas orang-orang. Nona Stone, daripada ikut campur urusan keluargaku, lebih baik pulang, urus pekerjaanmu yang kamu curi. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Halo? Apa? Semua orang panggil aku plagiat. Kenapa bisa? Dia yang sebarkan buktinya. Kenapa dia membantuku? Apa karena dia menyukaiku? Bukannya sudah jelas, wanita ini benar-benar bodoh. Itu karena ini urusan keluargamu. Aku akan pergi. Paman ketiga, sudah waktunya untuk pergi. Kalau enggak, wartawan akan menghalangi pintu rumah. Bos, bahaya. Tahu gimana wartawan itu bisa dapat bukti bahwa kamu yang merencanakan kecelakaan mobil Diego. Sekarang mereka mencarimu, masalah besar. Apa? Gak tahu gimana wartawan bisa dapat bukti bahwa kamu merencanakan kecelakaan mobil Diego.
Sekarang mereka mencarimu, masalah besar. Apa? Akhirnya tenang. Omong-omong, ibu masih punya sup ayam di dapur. Aku lihat dulu. Diego, temani Yolanda. Baik. Apa kamu bangun sebelum kita menikah? Kamu tahu apa yang terjadi di kamar tidur waktu itu? Misalnya, orang cabul yang memujiku tampan, diam-diam menciumku. Terlalu dekat, berhenti. Kenapa? Bukannya kamu sangat mampu memanfaatkanku? Kenapa sekarang malu-malu? Kau itu suamiku. Gimana bisa disebut mengambil keuntungan? Oh, Aku gak bisa cuma melihat saja. Kau itu suamiku. Gimana bisa disebut mengambil keuntungan? oh, Aku gak bisa cuma melihat saja. Nanti aku gak bisa cium lagi. kamu memang suka ngomong. Kamu sengaja berpura-pura koma. Kamu tahu aku memanfaatkanmu. Kamu malah sengaja. Membalikan fakta. Seperti kamu yang korbannya di sini. Kalau begitu kamu juga bertanggung jawab. Sudah sadar sengaja memanfaatkanku. Siapa yang tahu kamu sengaja melakukannya? Sekarang balik jadi pintar lagi. Mulut kecil gitu bisa juga berdebat. Mengubah yang hitam jadi putih. Oke, suaramu keras. Kamu masuk akal. Ada hal lain yang harus kulakukan. Keluar dulu. Kita bicarakan lagi nanti malam. Bukannya kamu baru kembali? Ini kan buru-buru untuk menyelamatkanmu. Urusanku belum selesai. Aku langsung ke sini. Kembali untuk menyelamatkan orang. Menyelamatkanku? Wow, pria tampan keluar dari kamar mandi. Aku hampir lupa kalau Diego sudah bangun. Lupa, dia melupakan penyelamatnya. Wanita gak berperasaan. Aku lihat sekali lagi nggak apa kan? Nggak masalah. Ah, Badannya... masih pura-pura. Bodoh. Aku kasih lihat kamu sampai puas. Beres. Tidurlah. Oh. Kita tidur bersama? Iyalah. Kita tidur terpisah saja ya. Aku tidur di lantai. Terpisah. Kenapa? Kita bukan suami istri. Yolanda, kamu gak suka aku. Yolanda, kamu gak suka aku. Kapan bilang aku menyukaimu? Gak suka? Kenapa kamu cium aku? Sudah cium harus tanggung jawab, tau gak? Kamu mau aku tanggung jawab? Kenapa? Kamu gak mau tanggung jawab atas apa yang terjadi sebelumnya? Enggak, bukan gitu. Kenapa dia minta aku tanggung jawab? Apa dia benar-benar menyukaiku juga? Apa aku nggak cukup jelas? Kalau bukan karena menyukaimu, gimana bisa aku menyelamatkan? Dia menyukaiku. Ya, aku juga menyukaimu. Jadi, kita nggak akan bercerai? Cerai? Kamu masih mau cerai? Nggak cerai. Aku harus tanggung jawab. Oke. Aku setuju. Ayo tidur. Road is bow from dusk till dawn. Kenapa kamu mau aku ikut pergi ke perusahaan? Ini kan karena kamu menang tender. Pekerjaanmu juga jadi tambah banyak. Menurutmu, kita harus kerja sama kan? Kalau gitu oke. Awas! Cari mati. Paman, kamu sudah sangat melewati batas. Itu semua karena kamu. Kalau bukan kamu, gimana bisa aku terpojok?
Kamu yang bawa itu sendiri. Huh. Cahya, Carlos ada di sini. Cepat bawa dia pergi. Jangan biarkan aku melihatnya lagi di kota Herod. Yolanda, aku akan segera memanggil dokter. Kenapa kamu begitu bodoh? Aku melakukannya untuk menyelamatkanmu. Gak perlu melakukannya untukku. Kamu harus jaga diri. Kamu nggak apa-apa, Yolanda. Ibu, ini cuma goresan kecil, aku nggak apa. Kamu bersamanya. Kenapa nggak kamu lindungi? Itu salahku. Ibu, jangan salahkan Diego. Semua itu sangat cepat. Paman mendadak hilang kendali. Kita nggak bisa biarin pamanmu tinggal. Dia sudah nggak waras. Sudah ditangani. Yolanda, aku nggak akan biarin kamu terluka lagi. Aku janji. Itu sudah ditangani. Yolanda, aku nggak akan biarin kamu terluka lagi. Aku janji. Yolanda, pernikahanmu dengan Diego terlalu terburu-buru. Kamu nggak punya persiapan yang layak. Aku tunggu sampai kamu sembuh. Sebelum menikah, akan kuadakan pesta mewah. Aku mau semua orang tahu kamu itu menantu keluarga Liman. Bu, itu terlalu merepotkan. Gak ada yang repot. Ibu sudah lama menunggu ini. Katakan sesuatu, Diego. Nona Yolanda, maukah kamu kasih aku kesempatan untuk menikahimu? Siapa yang mau kasih kesempatan? Kamu bohong. Kalian berdua pilihlah tanggalnya dan kasih tahu ibu. Kamu dengar? Cepatlah sembuh. Kita masih punya rencana pernikahan. Aku tahu. Akan kuangkat. Hey Diego, ayo ketemu di tempat biasa besok malam. Jangan bilang enggak. Dan ajak juga pasangan hidupmu itu. Aku sibuk. Ayolah, ini pesta prewedding untuk kalian. Anak-anak belum pernah ketemu mempelainya. Kau bertingkah seperti ini, misi rahasia saja. Itu gak keren, bro. Pesta prewedding? Kasih aku alamatnya. Hei, duduklah. Akan kuantar dia ke dalam. Kamu mabuk, Diego. Biar ku antar kamu istirahat. Yolanda. Dan kamu bukan Yolanda. Dasar jalan. Kamu mau ngapain? Diego, kamu harus jadi punyaku. Si Jalang Yolanda itu mencuri tempatku.
Diego, Diego, kamu di mana? Aneh, dia hilang kemana? Dia pergi nggak ngabarin. Apa? Nggak mungkin. Diego nggak akan begini. Yolanda, ini baru permulaan. Halo, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Halo, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Ibu, Kamu benar-benar bajingan. Bu, aku dibius. Apa? Yolanda, angkat teleponku Yolanda, biar aku jelasin. Aku dibius malam. Sumpah aku gak ngapa-ngapain. Tolong percaya aku. Yolanda, kamulah yang aku cinta. Yolanda, akan segera kutunjukkan bukti padamu. Kalau gitu, carilah buktinya. Akan kuajak dia nendangin pikiran. Saat kamu selesai masalah ini, kita ketemu lagi. Oke. Yolanda, tunggu aku. Kalau gitu, carilah buktinya. Akan kuajak dia nendangin pikiran. Saat kamu selesai masalah ini, kita ketemu lagi. Oke. Yolanda, tunggu aku. Dian, mengenai tadi malam. Halo, Yolanda, kamu ngomong apa ke Diego? Kamu tahu apa yang dia lakukan ke keluargaku? kamu menjebak Diego. Kamulah yang sebabin ini. Baik, aku ngaku membiusnya. Tapi dengan begitu, nggak ada yang terjadi di antara kita. Aku hamil. Aku hamil. Yolanda, aku mengandung anaknya Diego, pewaris keluarga Liman. Jadi kenapa kamu? Aku mengandung anaknya Diego sekarang. Bayinya nggak bersalah. Katakan padaku, kalau Nyonya Hana tahu bayi ini, dia akan memilih aku atau kamu. Yolanda, ini apa? Yolanda, cuma karena kebohongan Maya. Kamu ceraikan aku. Kamu sudah tahu juga. Itu anakmu. Yolanda, aku sudah kumpulkan buktinya. Kasih aku 3 hari. Enggak, 2 hari. Buktikan, dia berbohong. Dan kalau pada akhirnya itu terbukti anakmu, Gak mungkin. Aku Diego bersumpah. Gak ada apapun di antara kita. oke. Diego, ini kesempatan terakhirmu. Nyonya Hana. Dokter bilang aku harus istirahat. Diego, Maya, di sini kediaman Artio. Kamu nggak seharusnya di sini. tapi aku mengandung cucumu. Bayinya nggak salah. Kamu nggak boleh biarin keturunan Artio lahir di jalanan. Kenapa di sini? Keluarlah. Diego, dia sedang hamil. Ibu, kenapa kamu biarin dia masuk? Gimana dengan Yolanda? Yolanda satu-satunya menantu kita, tapi bayinya nggak bersalah. Kalau kamu masih panggil aku ibu, biarkan dia di sini. Yolanda, Nyonya melakukan ini cuma untuk bayinya. Aku cuma sementara di sini. Saat bayinya lahir, aku Gak perlu dijelasin, karena ibu yang bilang kamu bisa menetap. Yolanda, kita nggak bisa biarin dia.
Sialan kamu. Sialan kamu, Diego. Bahkan sekarang ibunya membelanya. Yolanda! Kamu nakutin aku. Kenapa kamu keliaran? Diego, kamu bodoh. Semua ini salahmu. Kamu yang terburuk. Minta maaf. Aku minta maaf. Aku akan mengungkap semuanya. Akan segera kuusir dia. Kamu kembali, Diego. Mainnya nendang terus hari ini. Dia pasti tahu papanya pulang. Ini apa? Kenapa keluargaku bangkrut? Ayahmu menggelapkan dana. Aku sudah kasih buktinya ke jaksa. Kamu gunakan kehamilan untuk maksa masuk keluargaku. Diego, aku mengandung pewaris Artio. Kalau kamu sakiti aku, ibu gak akan biarin. Saat bayinya lahir, dia akan menjadi pewaris tunggal Artio. Pewaris tunggal. Kak Jaki, obat ini beneran manjur? Diego gak sadarkan diri. Pasti dia ngira ini anaknya. Karena aku di keluarga Liman, anak kita. Anak jadi pewaris Liman. Kamu, sejak kapan kamu? Rekaman rumah sakit, CCTV hotel, dan riwayat transfermu dengan dia. Aku punya semuanya. Oh, omong-omong. Kamu pasukan kehamilan? Dan untuk penggelapan dana, aku sudah minta asistenku menyiapkan laporan media. Sekarang, seluruh kota tahu Maya itu orang seperti apa. Gak mungkin. Ini gak begitu. Gak begitu. Yolanda, terima kasih sudah percaya. Diego, aku minta maaf. Aku nggak seharusnya meragukanmu. Aku yang harus minta maaf. Aku ceroboh dan dipermainkan. Aku buat kamu menderita. Aku janji, gak akan biarkan kamu sakit lagi. Kalau gitu kita impas. Rumah ini sudah lama kosong. Saatnya menghidupkan kembali. Yolanda, kasih aku satu kesempatan lagi. Ayo kita mulai dari awal. Dan mempunyai bayi. Oke. Yolanda, minumlah selagi panas. Lihat betapa kurusnya kamu. Mulai sekarang, saat kamu hamil, kamu perlu makanan sehat. Beneran? Itu sangat bagus. Terima kasih Tuan Wanto. Akan kutandatangani kontraknya. Desainku terpilih. Aku menandatangani dengan grup internasional. Akan kuantar. Gak perlu. Kamu sibuk kan? Aku akan minta Pak Wira mengantarku. Oke kalau gitu. Pak Diego, para Stone sudah diurus. Tapi Maya melarikan diri. Temukan dia. Maya, kamu mau apa? Yolanda, aku mau kita ketemu. Kamu gila, aku gak akan mau. Kamu gak mau tahu gimana ibumu mati? Kamu gak mau barangnya kembali? Kamu gak mau apa? Bukannya ibuku mati karena kecelakaan? Hah? Kalau kamu gak datang, kamu gak akan tahu kebenarannya. Dan liontin goknya akan kuhancurkan. Gimana kamu bisa punya liontinnya? Gudang Barat, kamu punya waktu setengah jam dan datang sendiri. Gak bisa. Aku harus kasih tahu Diego. Gak bisa. Aku harus kasih tahu Diego.
Halo Yolanda, jangan panik. Aku pergi bersamamu. Halo? Halo? Maya, balikin liontinnya. Kamu datang tepat waktu. Tapi jangan buru-buru. Ayo ngobrol dulu. Kita nggak perlu bicara, balikin. Lakukan apa yang aku katakan, kamu dengar? Saat aku sudah dapat yang ku mau, akan kubalikin liontin ini. Dan juga kebenaran kematian ibumu. Akan ku kasih tahu semua. Kalau enggak, Jangan bergerak. Aku setuju. Aku mau kamu ceraikan Diego. Bahkan kalau aku ceraikan, itu nggak akan buat kamu bersamanya. Diamlah. Diego harusnya milikku. Yolanda, apa kamu tahu gimana ibumu mati dulu? Ibuku yang menabraknya dengan mobil. Itu karena salahnya lewat sana. Keluarga aku harus keluarin banyak uang untuk menyembunyikannya. Kamu bilang apa? Supir itu cuma kambing hitam yang dibayar keluargaku. Maya, akan kubunuh kamu. Kenapa? Mau marah? Mundur. Yolanda! Jangan mendekat. Kalau maju, kubunuh dia sekarang. Tunggu gerak. Jangan sakiti Yolanda. Lepasin dia. Akan kulepasin kamu sekarang. Gerak sedikit akan. Lepasin Yolanda. Aku kasih apapun. Kasih aku mobil. Dan kasih 50 miliar ke rekeningku. Kalau enggak, Oke, mobilnya akan tiba 15 menit lagi. Akan ku transfer sekarang. mundur. Jangan macam-macam. Mundur. Jangan macam-macam. Yolanda. Maya, polisi sedang kesini. Kamu akan habiskan sisa hidupmu di penjara. Gimana bisa begini? Kamu cuma hilang sesaat. Gimana bisa kamu dalam bahaya? Mulai sekarang, kalau kemana-mana harus dengan Diego. Silahkan, makan supnya dulu. Dokter bilang apa? Kamu gak sakit kan? Ada yang salah dengan Yolanda? Ada apa? Ibu, Yolanda nggak apa. Tapi, kamu sebaiknya siapkan kamar bayi. Apa? Kamar bayi? Diego, Yolanda sedang hamil. akhirnya aku punya seorang cucu. Ibu, hati-hati. Jangan takuti putraku. Ibu benar. Gak boleh takuti cucu. Gaun pengantin ini sangat indah. Tapi apa perut hamilku nggak akan kelihatan? Gaun ini punya garis pinggang yang bisa menutupinya. Dan itu menunjukkan letuk tubuhmu. Kenapa kamu bisa tahu aku mikirin apa? Gak perlu menebak. Kalian berdua cuma terhubung saja. Anting ini juga terlihat indah juga. Warnanya sangat cocok untuk kamu. Apa itu terlalu mencolok? Mungkin pernikahan sederhana lebih baik. Anting ini elegan dan berkelas. Warnanya cocok dengan... Kamu tahu segalanya? Ada apa? Ibu, ada sesuatu yang mau dikatakan Yolanda. Baiklah. Yolanda, ada sesuatu yang mau aku katakan. Apa itu? Sejak awal aku ketemu kamu, aku bisa dengar pikiranmu. Kamu bilang apa? Dengar pikiranku. Kamu bilang apa? Dengar pikiranku. Diego, kamu sedang demam. Saat acara lelang, dan saat Paman dan Maya menjebak, aku bisa di sana karena dengar suara hatimu. Karena itu aku datang tepat waktu. Dan ini tadi, tentang perut dan gaunmu. Dan juga anting yang terlalu mencolok, aku dengar itu. Lalu, semua hal gila yang dulu kupikirkan dulu. Seperti
memanggilku menggoda, seperti bilang ototku keren, seperti ingin menciumku, dan juga Berhenti. semua terasa ajaib. Tapi aku beneran senang. Karena aku selalu tahu apa yang kamu pikirkan. Lalu, aku cinta kamu. Aku cinta kamu juga. Pernikahan kita akan dimulai. 나의 두 눈을 감으면 거울은